Mbak Puan, 2 jam Bu Mega pidato, saya ada di sana waktu itu, ikut menanti pengumuman soal capres. Tapi Bu Mega, capres urusan gue tadi. Bisa dibilang sebenarnya kalau anak zaman sekarang bilang nih, Mbak Pu, kita kena prank sama Bu Mega. Kejutan yang ditunggu-tunggu bener-bener kejutan, nggak ada yang diumumin. Kejutan juga ya? Tapi kan Mbak Puan sehari sebelumnya kalau nggak salah, Mbak Puan itu bilang bahwa nama capres sudah ada di kantong Bu Mega. Ya. Artinya nama itu udah ada? Ada lah. Ada? Ada dong. Pasti ada lah. Pasti ada. Kemarin pada saat perayaan ulang tahun 50 tahun PDI Perjuangan, Bu Mega itu banyak sekali memfokuskan tentang perempuan. Ya. Pemimpin-pemimpin perempuan. Apakah itu kode untuk Putri Bu Megawati? Kepo ya? Sama juga kepo. Tadi udah deg-degan. Aduh, siapa yang mau disebut, siapa yang mau disebut. Kok perempuan terus yang disebut? Ya ternyata nggak ada yang disebut. Ya, sama-sama kepo lah. Jadi seorang Puan Maharani itu juga ingin tahu sebenarnya Ya, posisinya. iya. Karena saya meyakini bahwa apa yang nantinya akan disebutkan oleh Ibu Mega, pastinya itu yang terbaik buat nusa dan bangsa dan buat PDI Perjuangan. Tapi kan belum kemarin. Tunggu dulu, sabar dulu. Jadi ya kita tunggu, sabar dulu. Mbak Puan, banyak sekali orang yang melihat ya bahwa Ibu Mega untuk soal capres ini pasti akan memilih Puan Maharani. Kenapa? Karena Mbak Puan adalah putri Bu Mega, sudah malang melintang di dunia politik, ketua DPR selangkah lagi. Jadi it's now or never. Ya nggak gitulah, saya juga nggak tahu apa yang nantinya akan diputuskan oleh Ibu Mega. Kan kemarin kan disampaikan bahwa 1 Juni akan diadakan lagi pertemuan PDI Perjuangan. Apakah nanti tanggal 1 Juni? Ya nggak tahu juga. Jadi nggak semua hal itu saya tahu. Dan Ibu Mega itu betul-betul sangat menggunakan rasionalitas lah. Bagaimana kemudian memilih kader-kader terbaiknya itu untuk menjadi satu pemimpin, bukan hanya pemimpin nasional tapi juga pemimpin di daerah dan pemimpin di tempat-tempat lainnya. Jadi ya enggak lah. Cuman saya ingin dapat klarifikasi dari seorang Puan Maharani. Tidakkah sebagai seorang yang disebut dengan memiliki darah biru partai politik terbesar PDI Perjuangan, Anda berhak dapat golden ticket? Enggak juga. Ibu Mega itu ya kembali lagi, ini bukan urusan anak, ini urusannya bagaimana kemudian memunculkan seorang pemimpin untuk bangsa dan negara. Dan apakah siapa, bagaimana, ya pasti Bu Mega punya pertimbangan sendiri. Jadi bukannya berarti harus Puan Maharani. Bukan berarti harus Puan Maharani. Jadi salah ya orang kalau melihat apapun yang diminta oleh seorang Puan Maharani, Bu Mega sebagai ketum PD Perjuangan itu pasti mengabulkan. Salah banget lah. Salah banget, itu nggak pernah kayak gitu dan nggak pernah. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu dan nggak pernah kayak begitu. Jadi semua penugasan yang diberikan kepada saya bukan karena saya yang minta, tapi memang karena Bu Mega menugaskan, memberikan amanah. Ya udah kamu ke sana, kamu ditugaskan ke sini, kamu ikut. Bukan juga saya ikut-ikut aja. Tentu saja Bu Mega sudah menentukan tugas atau amanah atau posisi mana sih sebenarnya yang kira-kira Puan tuh cocok. Makanya kemudian saya menjalani hal tersebut ya dengan tujuan ya bisa berguna bukan untuk diri saya saja, bukan untuk keluarga saya, tapi untuk bangsa dan negara. Dan ini yang penting nih Ros. Apa? Ya juga untuk perempuan-perempuan Indonesia. Jadi tidak melulu tentang PDI Perjuangan, bukan tentang melulu anak, bukan. Tapi ya seorang kader yang dianggap mumpuni dan bisa mampu untuk ditempatkan dalam posisi tertentu. Dan ketika itu menyangkut Puan Maharani, itu bukan karena melulu tentang anak, Bukan. tapi Anda juga harus membuktikan. Dan itu juga untuk perempuan-perempuan Indonesia lainnya. Iya, dan saya harus membuktikan dengan kerja keras. Bukan hanya duduk saja dengan karpet merah. Aduh Ros, berat Ros, bukannya gampang untuk menjadi seseorang Puan hari ini. Saya juga tentu saja kan harus membuktikan apa saya bisa, apa saya mampu. Tapi itu menjadi tantangan bahwa ya harus bisa, harus mampu, harus berjuang dan harus banyak belajar. Dan ya kita tunjukkan bahwa kita bisa. Karena banyak orang nggak percaya Mbak Puan. Saya mencoba untuk menanyakan ini pada Mbak Puan. Karena begitu banyak orang melihat bahwa seorang Puan Maharani itu privilege, berkelimpahan privilege. Aduh itu enggak, itu mah nggak benar banget.
dan nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya orang mengatakan, kalau seorang Puan Maharani tinggal bilang, Ma, aku ini anaknya mama loh, jadi aku harus bisa dapat ini. Nggak banget, itu mah hoax. Itu hoax, Ros. Jadi ada betul yang membedakan Ibu Megawati sebagai seorang ketum partai dan seorang ibu? Ya, itu sangat berbeda sekali. Jadi kalau lagi bicara dengan seorang ketua umum, pasti ini masalahnya ini. Tapi kalau sebagai ibu dan anak, mah ayo dong, ayo kita makan lah, mah kemana lah, mah gitu. Itu oke ketawa-tawa. Tapi kalau udah urusan kerjaan, urusan hal-hal yang berbau atau berkaitan dengan bangsa dan negara, kita saklek berdiskusi, bahkan sampai sering sekali berdebat, dan saya merasa tidak ada privilege untuk saya, karena memang selalu ditugaskan turun ke bawah, kerja yang benar, yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menghadapi semua tantangan ke depannya. Itu saya jalanin. Jadi ya nggak ada gitu, kayak semuanya itu karpet merah, nggak ada banget, terus itu hoax. Dan hari ini Mbak Puan ingin mengatakan bahwa tidak benar bahwa serta-merta nama capres itu pasti harus dipilih karena Mbak Puan anaknya, jadi pasti Puan Maharani. Bukan karena anaknya, tentu saja nanti yang dipilih itu karena kader, saya seorang kader yang kebetulan anaknya ketua umum Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi saya kader. Jadi yang harus disampaikan adalah seorang kader yang memang kemudian dipilih karena punya kompetensi dan kapabilitas.